Jadi berdasarkan dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk yaitu pada malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya. Beliau tidak pernah tidur pada malam tersebut. Beliau berjaga, yaitu menjaga, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub dan mengharapkan yaitu malam Lailatul Qadar yaitu didapati oleh beliau. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Sudah kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka pasti menginginkan dan mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkannya sebagaimana di dalam surah Al-Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yaitu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, maka tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya malam Lailatul Qadar tersebut adalah suatu malam yang sangat istimewa, yang lebih mulia dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Maka pada malam tersebut seluruh para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam turun ke atas muka bumi untuk mengatur segala urusan qadar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah, maka damailah, maka tenanglah, damailah, sejahteralah pada malam hari itu sampai dengan terbitnya fajar di pagi hari. Nah, berdasarkan dari ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Qadar tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya kemuliaan Lailatul Qadar itu yaitu disebabkan oleh yang pertama, karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam tersebut. Dan yang kedua adalah karena pada malam tersebut seluruh para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam turun ke atas muka bumi untuk mengatur yaitu qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kenapa malam Lailatul Qadar tersebut menjadi mulia, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yaitu malam Lailatul Qadar tersebut khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kelebihan, sebagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu terhadap umat yang istimewa tersebut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kapankah malam Lailatul Qadar tersebut? Kapankah malam Lailatul Qadar tersebut akan terjadi?
Maka inilah yang akan kita bahas pada saat ini. Kita beralih, yaitu berdasarkan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau yang dikenal dengan hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita gambaran, yaitu kapan terjadi malam Lailatul Qadar tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri." Kejarlah oleh kalian, carilah malam Lailatul Qadar tersebut fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjil, yaitu pada malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka dapat kita simpulkan dari hadis tersebut bahwasanya secara khususnya malam Lailatul Qadar tersebut yaitu terjadi hanya pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Bisa itu tanggal 21, bisa itu tanggal 23, bisa tanggal 25, 27, ataupun tanggal 29. Maka berdasarkan hadis tersebut, marilah kita meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih di 10 malam terakhir ini, dan lebih-lebihnya lagi pada malam-malam ganjil yang terdapat di malam 10 hari terakhir atau malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Karena bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau senantiasa beribadah atau meningkatkan ibadahnya pada malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dikisahkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'dara. Jadi berdasarkan dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk, yaitu pada malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya. Beliau tidak pernah tidur pada malam tersebut. Beliau berjaga, yaitu menjaga, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub, dan mengharapkan yaitu malam Lailatul Qadar yaitu didapati oleh beliau. Beliau senantiasa menghidupkan yaitu malam-malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Wa ayqaza ahlahu, dan beliau tidak hanya bangun sendirian dan beribadah pada malam 10 terakhir bulan suci Ramadan tersebut, akan tetapi beliau membangunkan istri beliau, membangunkan anak beliau, membangunkan keluarga beliau untuk ikut beribadah mengejar malam Lailatul Qadar tersebut. Wa jadda wa shaddal mi'dara, dan beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maknanya apa? Di dalam ilmu balaghah maknanya adalah bahwasanya beliau yaitu mengencangkan sabuknya, artinya beliau tidak mendekati istri beliau untuk berhubungan pada malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Beliau lebih fokus untuk beribadah, membaca Al-Quran, bertadarus, kemudian menghidupkan malamnya dengan ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Sekarang kita beralih mengenai malam apakah malam Lailatul Qadar tersebut akan terjadi. Marilah kita simak penjelasannya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi